saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam Minggu Eksaudi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam Minggu Eksaudi menceritakan tentang mukjizat yang dilakukan Tuhan kepada dua orang buta yang pada akhirnya menerima belas kasihan oleh Tuhan dan mereka disembuhkan. Kita boleh melihat bagaimana banyak orang-orang yang percaya mengikuti Yesus. Namun ternyata bukan hanya orang-orang percaya yang boleh dengan secara nyata melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, tetapi juga ternyata orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang mendengar cerita tentang mukjizat yang telah dilakukan Tuhan dan mereka meyakini apa yang mereka dengar. Tentunya kalau kita melihat indera mata atau indera penglihatan adalah suatu indera yang begitu penting bagi kehidupan kita. Dengan indera mata kita boleh melihat keindahan ciptaan Tuhan. Kita boleh melihat dan membedakan mana gelap dan mana terang, mana siang dan mana malam. Tetapi ketika mereka yang tidak dapat melihat, apakah yang mereka rasakan? Tentunya hanya ada kegelapan di dalam kehidupan mereka. Dan bukan hanya pada saat ini, tetapi ketika zaman dahulu pun ternyata orang-orang buta juga dianggap menjadi orang-orang yang disepelekan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana ternyata orang buta ini menunjukkan kepercayaan yang begitu luar biasa atas mukjizat, atas cerita yang mereka dengar yang telah dilakukan oleh Tuhan. Mereka bukan hanya sebatas ketika melihat lalu percaya, tetapi mereka boleh dengan mata hati mereka melihat apa yang mereka dengar dan lalu mereka percaya kepada mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan. Oleh karena itu inilah kepercayaan yang ingin kita raih di dalam Minggu Eksaudi. Jika Minggu Eksaudi mengatakan, "Tuhan, dengarlah seruan kami," di dalam topik minggu kita bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruan orang percaya. Bagaimanakah orang percaya? Sesungguhnya orang percaya adalah orang yang benar-benar yakin akan mukjizat Tuhan meskipun dia tidak melihat secara langsung. Oleh karena itu dikatakan, berbahagialah orang yang mendengar meskipun dia
tidak melihat. Oleh karena itu, bagaimana ternyata kepercayaan kita haruslah seperti orang muda ini, seperti orang buta ini, yang mengakui keotoritasan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang melakukan berbagai mukjizat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terlebih untuk para pemuda Naposo, banyak saat ini kekhawatiran melingkupi kita, banyak saat ini ketakutan melingkupi kita, terlebih pada saat COVID-19 ini. Kepercayaan kita semakin gentar karena kita melihat tidak ada tanda-tanda mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan. Tetapi mari kita lihat nats ini. Meskipun orang banyak menegur orang buta itu supaya mereka tidak berteriak kepada Tuhan, tetapi yang dilakukan oleh orang buta itu, mereka semakin keras untuk menyerukan nama Tuhan. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Dan ini yang harus kita serukan di dalam situasi, di dalam kondisi saat ini. Harus semakin kita teguhkan seruan kita kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya bahwa situasi dan kondisi dan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu dari tengah-tengah bangsa kita, dari tengah-tengah dunia kita. Mari kita lihat betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Ketika orang buta itu memanggil, dia mendengarkan orang buta itu, lalu menghampiri orang buta itu. Kita melihat ada dialog yang dilakukan Tuhan kepada orang buta itu. Tuhan pasti mengetahui apa yang diinginkan oleh orang buta itu. Tentunya banyak orang yang memanggil Tuhan hanya untuk meminta kesembuhan dari Tuhan. Tetapi Tuhan melakukan dialog, menyatakan bahwa Tuhan menganggap orang-orang yang tidak dianggap oleh orang lain. Artinya semua berharga di mata Tuhan. Karena itu Tuhan melakukan dialog. Dia bertanya, apa yang kau kehendaki untuk kuperbuat bagimu? Lalu orang buta itu mengatakan, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Dan tergeraklah hati Tuhan. Lalu kemudian dia mendengarkan permintaan orang buta itu dan dia menyembuhkan orang buta itu. Bukan hanya sampai di situ, saudara-saudara yang terkasih, yang dilakukan oleh orang buta. Bukan hanya sekedar mereka percaya dengan yakin walaupun mereka tidak melihat dan hanya mendengarkan saja berbagai cerita dan mukjizat yang dilakukan Tuhan, tetapi juga bagaimana ternyata ketika Tuhan sudah menyembuhkan mereka, mereka mengikuti Yesus. Ini yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Ketika kita yakini bahwa Yesus Kristus memiliki keotoritasan Allah, bahwa dia adalah anak Allah yang telah mati, yang telah bangkit, dan kemudian dia telah naik ke surga untuk mempersiapkan kehidupan kekal bagi kita. Bagaimana ternyata kita harus tetap setia untuk mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Terlebih untuk seluruh teman-teman Naposo, pemuda-pemudi. Mari kita tetap setia di dalam kepercayaan kita untuk selalu mengikuti Yesus di dalam kehidupan kita. Percayalah, Tuhan mendengarkan seruan orang yang percaya kepadanya. Tidak akan pernah Tuhan tidak mendengarkan seruan orang yang percaya. Tetapi kepercayaan kita adalah kepercayaan yang benar-benar mau mengakui Tuhan, mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun saat ini kita mungkin merasakan bahwa kita tidak melihat bahwa Tuhan telah bekerja di tengah-tengah pandemik ini, tetapi sebagai orang yang percaya, kita harus yakin bahwa sekarang Tuhan telah bekerja
untuk menghalau virus COVID-19, untuk kemudian menghilangkan virus ini dari tengah-tengah bangsa kita. Minggu Eksaudi, berserulah kepada Tuhan. Marilah kita setiap orang yang percaya berseru kepada Tuhan, dan kita setia untuk tetap mengikuti Dia. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa kami buat kasih-Mu yang luar biasa, yang boleh kami rasakan melalui Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga hanya untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya selalu menyerahkan hidup kami secara totalitas hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang-orang yang benar-benar percaya kepadamu, bukan hanya karena pembuktian yang nyata yang boleh kami lihat dari mata, tetapi ternyata terlebih Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah sumber penolong. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang setia menolong kami, menolong bangsa dan negara kami ini Tuhan, di dalam situasi dan kondisi pandemik virus COVID-19 ini. Kami sering menjadi takut dan khawatir akan kehidupan kami. Tetapi biarlah Tuhan melalui firman-Mu hari ini, kami diteguhkan semakin berseru memanggil nama Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, Engkau adalah yang maha pengasih. Engkau adalah Allah yang maha besar. Segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Karena itu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu setia menopang dan menolong kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, terlebih dan secara khusus kepada pemuda-pemudi dimanapun mereka berada. Pakailah mereka menjadi alat-Mu yang selalu setia untuk mengikuti Yesus di dalam setiap kehidupannya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.